mentalitas aset first atau aset duluan. Ini adalah satu mentalitas yang hanya dimiliki kalau nggak oleh orang kaya, orang yang akan kaya nantinya. Apa sih yang dimaksud dengan mentalitas aset first? Jadi gini, kamu kerja, digaji. Pertanyaannya adalah gaji dipakai untuk apa? Orang kaya selalu yang penting aset dulu yang dipakai atau yang dibelanjain menggunakan gaji mereka. Jadi orang kaya atau orang yang mentalnya kaya, yang mindsetnya kaya, mereka akan berjuang dengan sangat keras. Mereka akan fight, kerja keras untuk naikin income mereka, untuk bikin income mereka setinggi-tingginya. Income-nya bisa dari bisnis, bisa dari pekerjaan mereka, atau mereka jadi karyawan. Nggak ada bedanya, sama aja, yang penting income-nya besar. Atau dua-duanya, sambil jadi karyawan, sambil punya bisnis juga. Yang penting, orang kaya selalu berpikir bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan income mereka sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Kenapa mereka fight betul untuk naikin income mereka? Karena semua orang kaya, income-nya pasti tinggi. Kenapa tinggi? Karena mereka punya high income skill. Mereka punya keterampilan yang bisa bikin mereka menerima income yang besar. Sesimpel itu. Nah, lalu kemudian apa yang mereka lakukan dengan income mereka? Inilah yang akan membedakan apakah orang ini, individu ini akan jadi orang yang benar-benar super kaya atau mereka hidupnya akan stuck di sana-sana aja. Karena bagi orang kaya, income itu bukanlah kekayaan. Kekayaan dilihat dari seberapa banyak atau seberapa besar kolom aset mereka, ternak aset mereka. Ini bedanya dengan orang-orang biasa, kelas menengah, kelas miskin. Mereka berpikir lebih karena nggak pernah diajarin, lebih karena nggak pernah tahu. So, kalau kamu ada di sini ya, kamu ada dalam situasi ini ya, tidak sepenuhnya salahmu, tapi kamu juga punya kemampuan dan kuasa untuk mengubah dirimu mulai sekarang. Orang menengah atau orang miskin, mereka berpikir dapat pekerjaan yang aman, lalu kemudian bisa pensiun dan dapat uang pensiun, itu adalah kehidupan yang ideal. Orang kaya, orang yang mentalnya kaya, tidak seperti itu cara berpikirnya. Mereka berpikir income atau gaji yang sebesar-besarnya ini adalah alat. Sekali lagi, gaji adalah alat. Penghasilan dari bisnis, dari pekerjaan mereka, itu adalah alat untuk mengakumulasikan, untuk mengakuisisi aset sebanyak-banyaknya. Orang kaya berpikir aset dulu. Secara teknis bedanya gini, orang miskin gaji, dapat gaji kan, sama nanti orang kaya juga punya gaji. Orang miskin punya gaji. Setelah mereka gajian, mereka bingung mau ngabisinnya di mana, mau party di mana, mau nonton film apa, mau nonton konser apa, mau langganan Netflix yang mana, semuanya dipakai untuk pengeluaran, beli sepatu yang mana, beli dompet yang mana, traveling kemana, wah luar biasa. Orang kaya nggak gitu. Sekali lagi, orang kaya mentalitasnya adalah aset first, aset dulu. Dapat gaji, jadi mereka fight bener, mereka kerja keras buat dapat gaji setinggi-tingginya, punya income setinggi-tingginya, mereka belajar high income skill, mereka ikut workshop, ikut kursus, belajar dari orang-orang hebat, baca buku tentang naikin income, tentang high income skill. Begitu income-nya udah tinggi, mereka langsung berpikir, begitu mereka dapat income setiap bulannya, sama seperti orang yang miskin tadi, dapat income, mereka berpikir aset mana yang akan mereka beli. Saya pernah ketemu teman saya, orang kaya raya. Dulunya bukan siapa-siapa, tapi sekarang dia kaya. Pertanyaan saya cuma satu. Apa titik balik dalam hidup lu sehingga lu sekarang bisa jadi crazy rich kayak gini? Dan dia bilang rahasianya satu. Dulu setiap kali gajian, dulunya dia karyawan, setiap kali gajian saya beli aset. Dia bilang kayak gitu. Beli aset. Jadi dia memang selama beberapa tahun dia berkarir, gaya hidupnya sederhana banget. Bahkan beberapa teman ada yang bilang, ini orang pelit banget sih, kok hidupnya kayak gak punya duit sih. Dan dia pernah bilang dengan entengnya,
mendingan kelihatan nggak punya duit tapi sebenarnya punya, daripada kelihatan punya duit padahal nggak punya apa-apa. Dia bilang kayak gitu dengan entengnya, ya mendingan gue kelihatan nggak punya duit daripada kelihatan punya duit. Wah, dulu saya nggak ngerti maksudnya apa, sekarang saya baru ngerti. Oh iya bener juga ya, banyak orang pengen kelihatan kaya. Sekali lagi, banyak orang pengen kelihatan kaya, jaga gengsi. Sedangkan orang yang kaya beneran, mereka nggak takut kelihatan miskin. Beda banget ya. Orang yang kaya beneran, mereka nggak takut kelihatan miskin, karena mendingan kelihatan miskin daripada miskin beneran. Saya punya teman lagi. Saya tanya, gimana sih cara kamu ngelola uang? Jadi dia punya, udah berkeluarga, udah punya istri. Saya tanya, gimana caranya lu ngelola uang? Simple. Setiap kali dia pengen beli mobil, nih teman saya ini hobinya mobil. Setiap kali dia pengen beli mobil, dia bilang sama istrinya, pertanyaan istrinya adalah, ya udah, lu mau beli properti yang mana lagi? Dari propertinya, lu silakan beli mobil. Hitung-hitungannya gini, dia pengen beli mobil yang harganya 1 miliar. Ini hitung-hitungan simpel aja ya. Ini saya ngarang aja angka aja ya. Tapi kurang lebih kayak gini ceritanya. Dia pengen beli mobil harga 1 miliar. Kalau beli mobil harga 1 miliar, anggap aja cicilannya 10 juta per bulan. Anggap aja. Jadi dia dan istrinya akan berunding, dia akan membeli sebuah properti yang bisa menghasilkan 20 juta per bulan, di mana 20 juta per bulan akan dia pakai untuk mencicil si mobil. Dan dia bilang, mobilnya nyicil, tapi cicilannya dibayar oleh asetnya dia, oleh propertinya dia. Keren apa keren banget? Aset first. Nggak masalah. Beli jam tangan mewah, beli mobil mewah, mau liburan, traveling, private jet, silakan. Selama yang bayarin adalah aset. Itulah mental orang kaya. Itulah mental orang kaya. Tapi kebanyakan orang di luar sana mentalitasnya beda. Sekali lagi, ini soal mental, ini soal mindset. Gak banyak orang yang berpikir mau seperti ini. Jadi kebanyakan gaji 5 juta harus habis 5 juta bulan itu juga. Karena konsepnya adalah, saya udah kerja keras, saya perlu self reward. Saya udah kerja keras sehingga saya layak mendapatkan gaji UMR ini, sehingga saya mau self reward, makan enak, jalan-jalan, nonton, ganti handphone. Wah, pokoknya luar biasa gaya hidupnya. Orang kaya enggak. Saya dapat gaji. Orang kaya nih mikirin, dapat gaji. Kalaupun mereka harus nabung, mereka nabung karena mereka mau beli aset yang nggak cukup dengan gajinya saat itu. Dan mungkin 3 bulan gaji baru cukup, sehingga mereka nabung 3 bulan sehingga mereka bisa beli aset. Itulah orang kaya. Dari aset ada passive income, baru passive income yang dia pakai untuk biayain gaya hidupnya. Mau nonton bisa, jalan-jalan boleh juga, ganti handphone silakan aja. Tapi yang bayarin sekali lagi passive income-nya dari aset-asetnya. Ini soal mentalitas. Contoh, saya punya handphone. Handphone saya ini saya beli tahun 2018. Artinya saat video ini lagi saya bikin, saya lagi syuting ini, saya udah megang handphone ini sekitar 7 tahun. 7 tahun lebih, hampir 7,5 tahun. Saya nggak pernah ganti handphone. Saya nggak pernah ganti HP. Kenapa? Income saya beli aset. Income saya beli aset, beli aset, beli aset, beli aset. Mendingan kelihatan miskin. Wah, handphonenya nggak ganti-ganti, biarin aja, bodo amat. Sekali lagi, mendingan kelihatan miskin daripada kelihatan kaya. Mendingan kelihatan miskin, tapi aslinya kaya, daripada kelihatan kaya, tapi aslinya miskin. Boleh nggak kelihatan kaya, tapi aslinya kaya? Ya silakan lah, kaum sultan silakan kayak gitu. Saya kan cuma rakyat jelata biasa. Nah, pertanyaannya, kamu termasuk yang mana? Tapi kan saya masih income-nya masih di bawah UMR, saya belum bisa beli aset. Nggak masalah, tadi saya bilang di awal video, orang kaya atau orang yang mentalnya kaya, sekarang mungkin belum punya duit, tapi karena mentalnya kaya, mereka ngerti. Fokusnya adalah naikin income-nya dulu. Nggak ada orang kaya yang income-nya kecil. Orang kaya income-nya besar. Nah, dari income yang besar, dia bisa akumulasi aset dengan jauh lebih cepat daripada orang yang income-nya kecil. Makanya ketika income-nya kecil, fokusnya adalah naikin income-nya dulu. Pelajari high income skill. Pelajari skill-skill yang akan bikin kamu punya income yang besar. Banyak orang, saya nggak bilang banyak, tapi hampir semua deh, hampir semua orang. Saya nggak tahu, mungkin hanya 1-5% yang ketika mereka udah diajarin caranya, dikasih tahu jalannya, mereka mau take action.
95-99% orang yang saya kasih tahu, mostly mereka nggak akan ngapa-ngapain. Mereka nggak akan ngapa-ngapain. Ya udah, thanks for the info, terima kasih udah diajarin, informasinya bagus, selesai. Tanpa ada action untuk mengubah sama sekali. Padahal sekali lagi, kalau sekarang usiamu 20, 30 atau bahkan lebih dan kamu belum kaya, memang nggak sepenuhnya salahmu, tapi ada bagian yang sebenarnya kamu bisa kendalikan, kamu bisa kontrol, kamu bisa pakai untuk mengubah jalan hidupmu lebih baik lagi. Yaitu adalah keputusan untuk mempelajari, mengaplikasikan high income skill. Keterampilan-keterampilan yang bisa dipelajari, yang kalau kamu pelajari dan kamu praktekkan, bisa kasih kamu income yang besar. Apa misalnya? Bisnis, belajar bisnis. Ikut komunitas pengusaha, ikut kelas bisnis, ikut workshop bisnis, belajar digital marketing, belajar ads, belajar Facebook ads, Google ads, belajar banyak sekali kelas-kelasnya. Dari yang gratis sampai yang berbayar. Kalau mau yang gratis cari di YouTube banyak. Kalau kamu mau lebih serius, berbayar. Tapi saya belum punya uang, ngutang. Ngutang. Kenapa saya bilang ngutang? Karena kalau kamu ngutang untuk belajar ilmu high income skill, kontrol ada di kamu. Kamu mau praktek nggak? Kalau kamu praktek, sebisa mungkin sebelum jatuh tempo hutang ya, kamu udah punya income dari kelas yang kamu ambil, dari buku yang kamu beli. Sesimpel itu. Kebanyakan orang mendingan pay letter buat beli skincare. Tapi begitu disuruh, coba kamu letter untuk isi leher ke atas, waduh nggak ada duit. Nah, tapi kalau untuk beli skincare, kalau untuk healing, untuk self reward, wah semuanya dijabanin. Letter. Buktinya apa? Berapa orang yang kelilit sama pinjol-pinjol itu? Sesimpel karena mereka berpinjol untuk hal yang konsumtif. Gimana kalau mereka berpinjol untuk hal yang produktif? Beli buku, pakai pinjol, beli buku, belajar Meta Ads. Dipraktekkan dari Meta Ads, mereka bisa menghasilkan uang yang lebih banyak daripada hutang mereka di pinjol tersebut. Utangnya lunas, ilmunya masih punya, ads-nya bisa di scale up, ilmunya, skillnya bisa di scale up, income-nya, penghasilannya bisa dinaikin. Hasil dari iklan menguntungkan, digulung lagi, akhirnya income-nya makin besar. Jadi sebenarnya nggak sulit, sangat simpel sekali. Yang penting mindset-nya adalah asset first. Contoh aset apa? Kalau misalnya kamu belum punya duit sekarang, aset adalah apa yang ada di dalam kepalamu. Otakmu ini adalah aset. Pertanyaannya, otaknya dipakai buat apa? Untuk scroll TikTok kalau cowok lihat cewek, kalau cewek lihat cowok, atau dipakai untuk jualan di TikTok misalnya. Dipakai buat lihat-lihat story IG, atau dipakai untuk jualan di IG. Terserah, semua keputusan ada pada Anda. Tapi kalau misalnya kamu berpikir, oke, saya mau komit invest leher ke atas meskipun uang pas-pasan, saya pengen belajar, saya mau rekomendasikan satu buku. Judulnya adalah Scroll Like Cuan. Harga bukunya 200 ribuan. Kalau kamu nggak punya uang, tenang aja, kamu bisa klik nanti link di bawah, ada pilihan untuk menggunakan pay letter. Kamu bisa praktekin ilmunya, karena di buku ini kamu bisa belajar bagaimana caranya kamu bisa bangun bisnis hanya dengan modal media sosial, yang mana kamu udah punya sekarang. Karena kalau kamu nggak punya media sosial, kamu nggak punya akses ke internet, nggak bisa nonton video ini. Kalau kamu udah punya keduanya, kamu udah punya modal yang sangat cukup untuk bisa menghasilkan jutaan, bahkan puluhan juta, atau bahkan ratusan juta per bulan lewat digital. Oke, kamu bisa pelajari semuanya di buku ini karena ilmunya lengkap banget, semuanya ada di sini, bahkan gimana caranya bikin konten, gimana caranya jualan, gimana caranya milih produk, gimana caranya milih media sosialnya, semuanya ada di buku ini. Lengkap sekali, bukunya lumayan tebel, ilmunya lengkap, dari nol, dari pemula banget bisa menggunakan buku ini. Kalau mau ngorder bukunya ada di bawah, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.